Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan dengan tema menjadi pelaku firman. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan yang hanya datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, setelah itu kita pulang dan kita lupa apa yang disampaikan oleh hambanya tentang firman Tuhan itu, saudara. Saya mau katakan, kalau kita tidak pernah melakukan firman di dalam kehidupan kita, saudara, mujizat Allah tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Tetapi pada waktu kita menjadi pelaku firman, kita akan melihat mujizat Allah akan terjadi dalam keluarga, kehidupan, pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita. Dalam hal ini ada dua hal yang Tuhan katakan lewat firman-Nya mengenai orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Yang pertama ada di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, kenapa Tuhan mengatakan orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya, ya diumpamakan dengan cermin, saudara, ya. Saya katakan bahwa cermin seringkali kita melihat ada di kamar mandi, di rumah kita. Tetapi yang dimaksud dengan firman Tuhan ini adalah cermin pribadi kita adalah firman Tuhan, saudara. Pada waktu kita melihat, kita memperdalam mengenai firman Tuhan, saudara, kita akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan firman Tuhan, kenapa, saudara? Karena firman Allah adalah firman yang hidup, yang mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan lewat perumpamaan berikutnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-49, beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya, ya diumpamakan dengan dua macam dasar, saudara, ya. Kalau kita melihat daripada rumah, saudara, ya ada dua macam rumah, tetapi yang membuat perbedaan daripada rumah itu adalah rumah yang satu didirikan di atas pasir, rumah yang kedua didirikan di atas batu karang, saudara, ya. Jadi pada waktu banjir atau badai melanda, jelas, saudara, yang di atas pasir akan roboh, saudara. Tetapi yang di atas batu karang dia tetap akan kokoh. Kenapa? Karena dia mempunyai dasar, ya. Batu berbicara mengenai Yesus sendiri. Yesus adalah batu karang yang teguh. Pada waktu iman kita dibangun di atas batu karang yang teguh, ya, dia akan kuat apapun juga, saudara, ya, badai melanda dalam kehidupan kita, karena kita didirikan di atas batu karang yang teguh, saudara, ya. Jadi biarlah kita mendirikan iman kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Akibat orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya, jelas, saudara, orang itu tidak akan bertumbuh. Mungkin secara jasmani dia bertumbuh dari kehidupan, ya, masa kecil, ya, bayi, dewasa, dan menjadi orang yang dewasa. Tetapi secara rohani mereka kerdil rohani. Tapi marilah kita akan selalu bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, rema dalam kehidupan kita untuk selalu menjadi pelaku firman. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini.
boleh menjadi pegangan dan rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan beraktivitas, biarlah Tuhan tolong dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.